Boy Virgi, Selamat sore. selamat sore menjelang maghrib ya. Iya. Apa kabar? Gimana nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Jadi gimana nih selama pandemik virus corona berlangsung, kegiatan lu apa nih? Kegiatan bekerja seperti biasa. Jadi nggak ada impact sih di kerjaan. Jadi harapan lu apa nih? Lu kan suka backpackeran sebagai traveler, lu kan pastinya sebelum-belumnya sering jalan lah ke sana ke sini. Nah, Betul. selama pandemik ini lu kan pasti kan ya bukan lu aja sih, impactnya ke kita semua. Jadi nggak ada yang bisa jalan-jalan, harus stay at home ya. Iya, betul. Nah, harapan lu sekarang apa? Harapan apa nih? Harapan ke depannya gitu. Harapan kedepannya sih Iya. yang pasti pengen cepat selesai sih ini pandemi ya. Ini benar-benar menyiksa sih sebenarnya. Menikah semua orang ya. Iya, jadinya kita nggak bisa bersilaturahmi, jalan-jalan. Ya kegiatan yang biasa kita lakuin tiap hari itu kayaknya ada yang terganggu gitu. Ya, semoga cepat berlalu lah. Betul. Amin. Kalau pandemi ini udah selesai, udah ada vaksinnya, udah ada obatnya. Tujuan lu pertama, lu mau kemana? Mau kemana? Jalan-jalan lagi nih ceritanya. Ya, Nah, kalau jalan-jalan lagi nih pengen itu sih ngelanjutin misi kemarin kebetulan kan habis nikah. Jadi jadwal yang seharusnya honeymoon ini terpending. Sih. tapi udah honeymoon kan? Ya, boro-boro. Belum. Jadi rencananya sih di bulan-bulan April ini, terus karena ada sesuatu dan lain hal, ada pandemi juga, itu ya jadinya kepending semua. Gitu sih. Ke mana? Kemananya pengennya sih ke Labuan Bajo sih, pengennya ke Labuan Bajo. Terus pulau sebelahnya tuh apa tuh? Labuan Bajo sebelahnya yang di sebelahnya timurnya Nusa Tenggara Timur. Komodo? Labuan Kanawa? Bajo. Bukan, itu tuh. Apa tuh? Yang savananya bagus tuh. Padang savananya. Aduh, apa sih gue lupa. Terlalu banyak mikir corona jadi lupa. Nah, disitulah pokoknya. Pokoknya di Indonesia Timur. Indonesia bagian timur emang ya terkenalnya sih lautnya ya. Kalau sendiri mau kemana nih? Kalau gua sendiri tujuan gua sih sebenarnya pengen di daerah Jawa masih Jawa Tengah. Yang lokal sini lah ya. Ya yang masih terjangkau lah, nggak sampai cuti panjang. Betul. Gua pengen banget sih balik lagi ke Karimun Jawa. Woi, Karimun Jawa. Iya. Gua belum pernah tuh. Ada apa di sana? Yang pastinya sih ada air. Ya, di sini juga ada air. Ya biota lautnya masih bagus-bagus lah kalau di sana. Di sana snorkeling bisa cetek atau dalam harus dalam baru Tergantung bagus. spot sebenarnya sih. Lu kalau misalkan mau emangnya cetak-cetak ya ada yang paling 5 meter. Kan Itu kalau yang snorkeling. Cuma kalau yang lu mau free dive itu ya yang 10 meter. Aduh, 2 meternya tenggelam, Pak. Nah, ini kan harapan lu udah nih. Ya. Kalau pandemik ini udah ada vaksinnya, udah ada obatnya, lu bakal mau lanjutin misi lu yang tertunda ya honeymoon ke Indonesia Timur ya. Iya, benar. Nah, sedangkan gua ini kan pengennya ke laut juga ya, cuman yang masih di daerah Jawa, Karimun Jawa. Nah, gue pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman Basecamp yang lainnya. Coba kita telepon satu persatu nih. Seru tuh. Kayaknya pasti kan mereka juga punya harapan kalau COVID ya udah selesai, pengen kemana. Nah, coba kita telepon salah satu nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Gimana lu juga nih? Pada baik-baik juga kan? Sehat. Alhamdulillah. Gimana nih? Gimana ya? Sorry ganggu ya. Kagak santai. Jadi kebetulan kita lagi iseng-iseng berhadiah. Jadi lagi ngobrol-ngobrol seru aja ngomongin masalah corona. Ini kan
kita udah beberapa bulan kita terpenjara dalam corona. Nah, kita berandai-andai nih sama Tio. Berandai-andai kalau corona ini selesai itu kita pengen ngapain sih? Nah, sebagai Seorang traveler. sebagai Bang Ilo kan sudah lumayan sering jalan, gitu kan. Harapannya apa nih setelah COVID ini selesai? Halo. Ya, halo. Sorry, habis pakai handsfree biar nggak pegel. Ya. Harapan gue sih semoga virus ini cepat berlalu ya. Yang namanya di rumah terus kan bosan ya. Bosen banget, boring banget. Makanya sementara gue kan orang yang suka jalan banget, bro. Gitu. Jadi ya lo lihatlah di status gue juga kan kayak orang gila jadinya. Ya kan lu emang orang gila. Gitu. Ya. Semoga sih kalau udah selesai selain orang tua ya, keluarga ya, sih pengen liburan gitu loh. Yo, liburan kemana tuh? Pengen ulang ke Karimun Jawa gue. Deh. Wah, sama kayak Tio lo. Sama kayak gua keinginannya. Iya. Jangan-jangan kita jodoh. Iya, gue inget kan waktu pas gue berangkat itu, kan gue kan telepon lu dan semua nyari informasi gitu kan. Nah, sementara kan, waduh, ternyata gue berangkat Kamis sore. Pengen coba kayak ala-ala backpacker gitu. Bukan coba sih, memang budgetnya ternyata tidak cukup gitu loh. Dicukup-cukupin. Jadi ya udahlah, gue pakai ala-ala backpacker, naik kereta gitu. Nah, terus pas di jalan, belum juga nyampe Semarang ya. Itu orang dari sananya bilang katanya kapalnya nggak bisa nyebrang dengan alasan harusnya ada arus gitu loh. Arus gede gitu. Nah, masih di jalan juga gue coba-coba telepon lu kan tuh gimana. Ada informasi gak bener gak sama si Jupri juga ya, si Jup ya. Gue coba telepon gitu. Nah, singkat cerita itu karena nggak ada kabar juga dari pihak pelayarannya. Jadi kita nginep dah overnight dan belum nyebrang sampai hari Jumat. Walah. Lu berarti ke Semarang. Di Semarang. Sampai hari Jumat. Nah, pas Jumat malam itu gue dapat info kapal Sabtunya bisa nyebrang. Gitu. Itu pun udah jam berapa ya? Enggak malam, pagi jam 2, jam 3 gitu loh. Jadi jam 2 pagi lu dikabarin Sabtu kapal ada yang bisa nyebrang gitu. Nyebrang gitu, ya. Tapi sebelumnya tuh hari Jumat itu gue lupa cerita tuh. Waktu hari Jumat itu gue coba cari Susi Air. Sementara kan kalau untuk Susi Air itu mereka harus booking dulu dari jauh hari. Dan kapasitasnya itu 10 dan dikurangin 2 untuk orang Susi Air-nya. Jadi hanya 8 kapasitasnya. Sementara kan gue dapat info dari Susi Air itu yang bisa berangkat 3, masih ada kursi kosong. Tapi kan kita berlima tuh. Jadi nggak mungkin juga kita mau jalan-jalan kok bisa-bisa kan nggak enak. Nggak enak lah. Jadi ya udahlah kita nunggu. Kita akhirnya mutusin ke Jepara dulu. Itu. Jadi kita jam 4 pagi, setengah 5 itu kita langsung check out, langsung berangkat ke Jepara. Oh berarti naik. Ya sejalan lah kalau misalkan ada kapal langsung jalan kan lu bisa langsung ke Kartini berarti ya. Iya, itu memang udah diinfoin gitu loh. Karena kan gue dapat infonya itu jam 2. Nah, sebelumnya itu kan gue dapat dari Susi Air itu pesawat bisa tapi hanya dapat jatah 3 orang. 3 bangku, oke. 3 kursi itu masih 250.000 per orang. Bentar. Lu sendirian butuh 3 kursi? Enggak, gue Lu tahu kan barang-barang gue banyak walaupun backpacker. Puas. Gitu ceritanya. Nah, akhirnya ya udah kita mutusin untuk naik kapal
kapal. Iya kita naik kapal tapi dengan jalan ke Jepara dulu gitu. Nah kita pokoknya itu dadakan deh beli tiket segala macam. Karena kan schedule-nya kan itu harusnya hari Jumat pagi. Tapi karena ada satu hal jadi diundur jadi Sabtu gitu loh. Nah, terus makanya gue pengen ke Karimun Jawa. Lu kebayang gak sih berangkat Sabtu pagi pulang Minggu itu tuh nggak banget gitu. Cuman capek doang. Lu kayak mau ke Alfamart ayo gitu. Gitu kayak udah kayak Pulau Seribu nyebrang balik lagi. Gitu makanya Tapi gue pengen belum puas lah ya, belum puas. Belum dan apa namanya jarak tempuhnya juga jarak pandang juga waktu di sana tuh karena habis arus itu mungkin ya jadi agak butak gitu loh akhirnya makanya gue pengen banget sementara kan apa namanya itu bentar Karimun Jawa itu kan terkenal sama airnya yang jernih gitu. Makanya gitu ceritanya. Gue pengen lagi ke Karimun Jawa. Aduh, amin. Ntar bareng. Iya benar ya. Ya kita sama-sama berdoa lah semoga COVID ini cepat selesai. Ya, amin. Apa yang kita harapkan itu bisa segera terwujud. Ya, apa yang dikatain Bapak Presiden bulan Juli selesai ya semoga lah ya. Amin. Ya. Juga tuh yang masih apa namanya masih badung-badung jalan-jalan ya jangan dulu tahan dulu lah. Kerjain aja kalau ketemu. Iya, tahan dulu biar cepat selesai semua ya, biar kita jalan-jalan bareng ya. Oke, amin. Udah, makasih ya sebelumnya, maaf ganggu jadinya. Sama-sama, thank you juga buat ngabuburit pakai apa nih? Indomian aja lah. Asik. Jadi anak kos ya? Itu iklan nggak ya? Dosa nggak tuh? Gue dibayar nggak? Aduh, yuk, makasih ya. Waalaikumsalam. Nah itu tadi harapan dari Bang Ilo kebetulan sama ya ke maunya ke Karimun Jawa. Tuh ngomong-ngomong Bang Ilo tuh kenal udah lama boy? Lumayan. Gua kenal sama Bang Ilo tuh dari tahun 2013 sih. Wes, berarti backpacker ini emang membawa banyak temen ya. Iya, jadi apa ya istilahnya tuh kita berjalan tuh menemukan bukan sebuah persahabatan aja, jadi kayak temen tuh banyak kan ya jadi kayak keluarga sendiri. Tuh, jadi ya banyak lah nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari kita jalan-jalan, nggak cuma ngabisin duit doang ya. Ya benar. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau telepon? Lanjut. Kayaknya sih kita bahas Karimun Jawa dulu aja deh. Oh, bahas Karimun. Ayo. Gimana Karimun? Karimun ngomong soal tentang Karimun Jawa, dia tuh bener-bener apa ya kalau kata gua lo kan lumayan sering ke sana. Udah berapa kali lo ke Karimun? Kalau nggak salah sih 3 sampai 4 kali deh. Bolak-balik gitu? Bolak-balik ke situ? BTW gimana kesana aksesnya ke sana ke Karimun dulu? Kalau dari kita kan Jakarta nih. Kalau lo kan udah beberapa kali ke sana. Nah, itu akses dari Jakarta itu termasuk gampang atau agak susah atau bagaimana sih? Kan kalau gua denger nih, itu kan kadang ada yang sampai terdampar di sana. Itu kekurangannya dari sisi mana kalau kayak gitu? Kita bahas dari segi transportasi dari Jakarta ke sana ya. Ya, Jakarta. Kalau untuk transportasi sendiri sih itu ada 2 pilihan. Nah, makanya kalau ada teman-teman yang mau nanya nih ke gua, misalnya Karimun Jawa tuh enakannya gimana sih? Kalau gua kasih pilihan. Ya, versi lu sendiri nih. Nah, kalau versi gua, yang pertama gua tentuin lu mau naik kapal apa buat nyebrang ke Karimun Jawa gitu. Kalau misalkan lu mau naik kapal ekspres, kalau gua pilihnya pakai kereta. Oke. Nah, kenapa pakai kereta? Karena pakai bis. Pakai bis. Kok pakai bis? Nah, kenapa gua pakai bis? Kalau misalkan gua pilih pakai penyeberangan kapal ekspres,
Kalau pakai bis gua naik itu biasanya dari terdekat ya, dari terminal-terminal lah, kayak misalkan Lebak Bulus. Sekarang udah nggak ada ya. Nggak ada. Ya kayak Sekarang misalkan dari mana yang di Jakarta Timur tuh? Pulau Gebang. ya Pulau Gebang, Pulau Gadung, Kampung Rambutan itu ada beberapa bis yang langsung ke Jepara. Jepara. Jadi itu ada kayak, ini bukan promosi ya. Jadi ada bis Bejeu, terus apa lupa lagi namanya, Haryanto gitu deh, pokoknya yang arah-arah ke Haryanto, Jepara. Nah, kalau misalkan gua naik bis itu kan berangkat sore. Ya. Otomatis gua nyampe sana pagi itu sekitar jam 6 atau jam 7. Paling telat-telatnya jam 8. Itu paling 250. Itu langsung ke Jepara ya? Langsung ke Jepara. Nah, sedangkan dari terminal ke pelabuhan itu cuman lu bisa jalan itu paling 10 menit. Oh, I see, paham. Jadi maksud lu itu kalau mau naik ekspres itu kalau bus langsung ke deket pelabuhan. Kalau naik kereta itu harus ada akses lagi ke Jeparanya. Gitu. Oke. Selain karena kan gini, kalau misalkan lu naik kapal Siginjai, kapal Siginjai itu dia kayak sama, ya sebenarnya sama-sama kapal, cuma kalau ekspres itu kan kapal biasa. Kalau ekspres itu kan estimasi waktunya sampai Karimunjae cuma 2 jam. 2 jam. Nah, kalau misalkan lu yang KMP Siginjai itu paling nggak 5 jam perjalanan di laut. Nah, kalau misalkan gua biasanya kan naik bis nih, nyampe sana pagi, itu bisa istirahat. Nah, jadi perlu diketahui juga nih, kita kalau misalkan mau ke sana lihat jadwal dulu. Karena di sana itu penyeberangan nggak setiap hari ada, jadi kayak selang-seling lah. Nah, kita harus benar-benar update buat jadwalnya. Oke, berarti step pertama harus tahu jadwal cebrang kapal di Karimun Jawanya dulu. Kedua, pastiin lu pilih naik kapal apa. mana. Karena kalau misalkan lu naik kapal Siginjai itu jam 7 jalan loh. Jam 7 jalan, berarti kan emang naik bis itu paling efektif lah ya. Paling efektif. Oke. Itu kalau misalkan naik kapal ekspres ya. Nah, kalau misalkan lu mau naik kapal Siginjai yang durasinya itu sampai 5 jam perjalanan, lu mau nggak mau harus naik kereta. Naik kereta dari stasiun Senen, lu bisa langsung ke Semarang Poncol. Ya, Semarang. Nah, itu kan kalau biasanya sih ini apa namanya, gua jalan sore. Nah, nyampe Semarang tuh malam gua langsung bablas naik. Nah, ini nih yang nambahin budget buat transportasi. Gua harus buat ngejar pagi itu ya harus sewa mobil lagi. Oh, berarti idealnya ya 6-7 orang lah ya sekali jalannya. Oke. Terus kapalnya kira-kira pagi juga atau agak siangan, lebih siang dari ekspres atau gimana tuh di sana? Yang kapal apa? Kapal yang enggak, kapal yang biasa tuh, yang tadi kan ekspres. Saya jangan sebut merek lah, bukan sebut merek sih, jangan sebut nama, kan kita nggak tahu, belum browsing nih. Kapal biasa tuh biasanya pagi atau lebih lama sih pasti. Lebih sore, lebih siang, atau ekspres lebih pagi atau gimana? Pagi. Lebih pagi kapal biasa. Pokoknya di jam 6:30 dia udah stay, jam 7 jalan. Oke. Itu kapal biasa jam 7 jalan. Jam 7 jalan. Nah, itu estimasi waktu buat berlayar sampai 5 jam. Lumayan banget kalau misalkan lu nggak punya banyak waktu ya. Rugi banget ya waktunya di situ 5 jam buat di kapal aja. Nah, kalau misalkan lu nggak ada waktu ya gue saranin mending lu pakai kapal ekspres, itu cuma 2 jam. Lu di kapal ekspres lumayan nyaman karena di sana tuh ya sesuai harga sih. Ya, harga menentukan kualitas. Kalau duit nggak bohong. Lu buat kalau sekarang ya, tahun-tahun sekarang, kalau gue sih dulu masih yang buat ekspresnya itu 150. Itu yang VIP lah. Lu kayak sama aja kayak di bioskop. Aduh. Dikasih layar lebar, tontonan biasanya. Backpacker pakai VIP berat coy. Nih backpackernya bukan biasa-biasa nih. Itu. Terus apa ya? Transportnya itulah ya. Jadi ya pokoknya kalau buat ada beberapa pilihan. Ya, yang pasti kalau buat jalur laut, lu bisa dari
Jepara, Pelabuhan Kartini. Lu bisa juga dari Semarang. Cuma kalau dari Semarang dia lebih lama. Lebih lama ya. Nah, kalau misalkan lu mau nyobain itu Pelni dari Jakarta ada, Tanjung Priuk. Waduh, waktunya Lebih itu banyak buat lagi. yang freelance atau yang betul. itu silakan dicoba. Nah, kalau misalkan lu emang punya budget lebih, lu bisa pakai pesawat punya mantan ibu menteri lah. Oh, ya, Susi Air. Ya, itu bisa dari Semarang juga, itu cuman nggak nyampe 1 jam deh kalau nggak salah. Ya kayak tadi kayak Bang Ilo itu kan dia katanya mau pakai Susi Air, kapasitas itu 10 orang satu kapal, cuman kan buat penumpang itu Berat di ongkos bang. ya. Kalau dulu masih 2,5, sekarang nggak tahu berapa itu. Kita kan sebisa mungkin menghemat budget, mendapatkan tempat yang banyak, nggak nyusahin orang. Ya, pastinya sih itu sih. Terus di mana kalau transportasi itu ya, jadi ada beberapa pilihan, ada naik bus, ada bisa naik kereta, bisa naik pesawat, naik kapalnya bisa kapal ekspres, kapal biasa, tapi yang pasti lihat jadwal penyeberangan dulu. Ya, karena kan di Karimun Jawa itu apa ya, dibilang sebenarnya banyak peminat yang ke sana, cuman terkendala sama akses. Kadang gini, kalau misalnya kita udah booking jauh-jauh hari, tahu-tahu kapal nggak bisa berlayar. Itu yang bikin orang tuh, aduh, gregetnya di situ. Gregetan. Susah-susah gampang pokoknya kalau misalnya sana tuh emang harus benar-benar kita harus tahu cuacanya di sana gimana, jadwalnya gimana. Oke. Terus di sana lo kemana aja? Tempat di sana tempatnya. Itu tempat wisata di sana apa aja? Yang pasti kalau di Karimun Jawa itu lo bisa tur darat ada. Tur darat maksudnya gimana tuh? Tur darat itu dia kayak ada situs macam apa ya, situs kuno gitu sih. Jadi kayak yang waktu pertama gua ke sana itu ada kayak bangkai ikan. Bangkai ikan. Bangkai ikan tuh kayak tinggal kerangkanya. Cuman tuh panjangnya berapa meter? 15 meter kalau nggak salah. Oh, ikan zaman purba bukan? Ya, bisa dibilang gitu. Ikan purba sih katanya. Jadi panjangnya sekitar 15 meter. Terus di sana ada kayak tasbih, tapi terbuat dari batu. Itu gedenya seberapa ya? Bisa sekepala orang, lebih gede lagi. Akik bukan? Bukan. Yang ada digosok terus. Kan mengkilap. Nah, tuh kalau buat yang darat, ada hutan mangrove-nya juga bagus di sana. Nah, terus ya yang ini tur lautnya itu udah nggak diragukan lagi. Berarti kalau di sana itu udah termasuk apa namanya, udah termasuk profesional, tertata gitu, atau kita masih cari-cari minta bantuan temen di sana untuk nemenin jalan atau bantuan nelayan lokal di sana untuk jalan itu, atau emang udah ada trip-tripnya di sana yang mengatur itu? Kalau untuk tur darat itu sih biasanya macam-macam orang sih sebenarnya sih. Ada juga yang kalau misalkan ikut open trip ya pasti ada tour guide-nya. Tapi kalau gua yang udah sih cuma nanya sama penduduk lokal. Ya namanya desa, terus orang Jawa kan kebanyakan kan ramah-ramah ya. Ya udah tanya-tanya aja. Dan petunjuk jalannya tuh ya udah ada. Oh, berarti kalau udah sandar di sana kita langsung ada tempat naruh tas nggak sih? Kalau kadang kan kita kalau sebagai orang jalan yang menghemat budget itu, kita kan pasti bawa barang gede tapi bingung naruh tempat tuh, bingung naruh tas. Itu ada tempat naruhnya atau bagaimana kalau di sana? Kayak dibilang kayak base camp gitu. Betul, ya base camp backpacker lah. Kalau kemarin gua sih sempet kontak sama orang sana. Itu sebenarnya ada base campnya boy. Base campnya. Base camp backpack. Ya bisa dibilang base camp backpacker. Jadi kalau siapa aja yang mau mampir silakan mampir tanpa dipungut biaya. Tapi kalau misalkan mau makan ya bayar. Pastilah, modal dikit lah. Ya rencananya sih dia mau launching, cuman karena ada ya pandemi corona jadi ditunda buat launchingnya. Nah kalau misalkan kita nyampe sana nih, palingan kayak teman-teman kalau misalkan mau nanya kan bisa minta
rekomendasi penginapan di sana. Ya saking banyaknya kan. Kalau gue sih bilang, lo pilih mau yang di kota atau yang di desa. Oh, oke. Karena kalau buat gue sendiri itu gue lebih suka di desa. Desa Karimun Jawa. Oh, di sana berarti ada kota. Gue sih belum pernah ke sana ya. Jadinya di sana itu ada kota, ada desa, ada mall gitu. Ya, kalau mau sih nggak ada. Ya kayak misalnya kota tuh kayak apa ya, gerbang masuknya lah. Kalau misalkan di desa itu ya bener-bener yang di terpencil. Ya sebenarnya sih jaraknya nggak jauh-jauh amat ya. Kalau di sana itu apa namanya, kita harus booking dari sebelum sampai ke Karimun, kita booking dulu atau kita tahu-tahu bisa datang nyebrang habis itu nyari penginapan itu kayak gitu bisa nggak atau bagaimana? Sebenarnya sih bisa ya, cuman ya kembali ke kayak misalkan long weekend ya. Ya kalau kebanyakan long weekend itu tempat wisata itu kan masih penuh. Betul. Mau nggak mau kan kita biar aman kita booking dulu. Nah kalau booking juga kan, kalau gue referensiin ke teman-teman tuh, gue mending apa ya, lu cari di online kan banyak lah aplikasi-aplikasi. Karena kalau misalkan di aplikasi gitu kan kita tahu nih penginapan itu seperti apa sih, fasilitasnya ada apa aja sih, lebih lengkap daripada gue bilang lu mending di sini nih, karena kan setiap orang kan ininya kan berbeda-beda. Nah kalau gue sendiri sukanya lebih di desa. Selain sepi, sunyi, yang pasti damai banget. Itu desanya deket laut juga atau agak jauhan atau bisa jalan kaki langsung nyegur gitu? Kalau gua itu kebetulan dulu pas pertama kesana itu kan ya sama si Serpos Backpacker Indonesia itu sekitar 30 orang. Itu gua ambil di desa. Kenapa di desa? Karena yang di desa itu gua dapet channel. Itu rumahnya bener-bener di pinggir pantai. Kita nggak usah kemana-mana itu. Kalau misalkan mau ngeliat sunset, itu langsung depan mata. Nah itu juga dia menyediakan kayak kano. Itu bisa kita pakai. Lu buat ngedayung berapa 100 meter aja dari bibir pantai tuh udah ngeliat karangnya. Tempat lu itu yang lu kunjungin itu emang dia emang buat dijual, maksudnya dijual tuh mau buat disewakan atau hanya buat lu friend nih, gua kasih pinjam tempat gua gitu. Itu gimana? Dia sewain. Dia sewain. Cuma emang kebetulan channel lu dapat yang bagus itu. Ya. Karena kan apa namanya? Jadi kalau di sana itu sunset paling bagus itu kan di ujung Gelam. Yang menurut gue yang bikin bagus itu karena ada pohon kelapa-kelapanya. Itu yang bikin bagus, yang bikin apa ya, beda lah sama pantai-pantai lain gitu. Nah lu dari penginapan itu lu jalan kaki melipir, itu ada namanya kayak yang recommended banget pokoknya buat ujung Gelam. Ada pantai Batu Topeng. Lu jalan kaki ya udah lu bisa nikmatin bentuk keindahannya ujung Gelam. Daripada misalkan lu nginep di kota, lu buat ke situ itu sekitar 30 menit atau 20 menit itu pakai motor. Berarti luas juga ya tadi. Nah, kalau misalkan lu kayak mau apa namanya tur darat, lu bisa sewa motor. Sana motor per hari itu 75.000. Itu tanpa ya bensin ada, cuman nggak full tank. Kalau misalkan lu mau tur daratnya lu isi bensin paling 10.000 juga udah muter-muter. Udah jempor ya. Iya. Oke. Terus apa lagi ya? Lu kesana itu apa namanya? Snorkeling, diving atau bagaimana? Di sana ada diving juga nggak sih? Ada. Ya sebelum gua bilang ke diving nih, kasih tips juga. Jadi kalau misalkan kayak buat homestay itu ada yang di sana ya sama kayak umumnya ya, disewain satu rumah, ada yang per kamar. Nah kalau buat kisaran itu ya kan berbeda-beda, tapi kalau umumnya sih sekitaran, kalau kamar itu paling murah 50.000 per malam. Itu per orang, Per orang. kamar atau beda loh, nanti jangan
jangan dihajar sama rata. Ini maksudnya temen-temen ini takutnya ntar sampai sana, oh nyari yang gocap. Kan juga, waduh, lo digebukin orang Karimun lo. Kalau di sana ada, jadi ada yang per malam dihitungnya per orang. Nah, ada yang per malam dihitungnya per kamar. Kalau misalkan lu, kalau gue sih kemarin per orang hitungannya. Jadi kayak ya kayak biasa kapal apa namanya, kayak kasur, bantal, terus kipas, sedang ada TV, kamar mandi di dalam. Nah, itu 50.000 per orang. Kalau misalkan yang 75.000 per kamar, maksimal 2 orang. Oke, berarti lihat budget, lihat tempat juga. Ya. Yang penting informasi jangan sampai salah. Ya, betul. Nanti nyari yang kamar mandi di luar, tidurnya di luar. Gimana ya? Kamar mandi di dalam, tidurnya di luar. Bener sih. Dah, itu ngomong-ngomong Karimun ya. Ada tips-tips lain tentang Karimun, Boy, setelah lo udah 3-4 kali ke sana? Apa lagi ya? Di sana bukannya ada hiu, Boy? Hiu banyak banget tuh hiu mah. Ya. Oh iya, Boy, lo kan apa namanya? 3 kali 4 kali itu orang banyak atau satu orang sendiri atau bagaimana, Boy? Yang lo 3-4 kali itu? Semuanya gue bawa orang, Boy. Bawa orang. Nah, terus kalau gue nih mau sendiri sama istri gue nih, honeymoon lah ceritanya ya. Kalau honeymoon nah pasti ongkosnya lebih lah ya. Ya kan kalau misalnya ikut paket trip itu kan biasa orang 2 juta, ya, 3 juta. Trip lah ya. Iya, anggaplah gue sama temen gue nih, gue berdua cowok-cowok nih. Ya bukan homo ya. Berdua. Nah, itu ke sana kosnya bakal lebih tinggi atau ada cara buat menghemat kosnya itu enggak? Lo ke sana mau apa namanya? Mau ngecamp atau homestay? Lebih murah mana? Ngecamp. Camp di sana ada tempatnya atau kita gimana di pantai boleh ngecamp asal atau ada tempatnya langsung ngecamp gitu? Kalau ngecamp kebanyakan orang yang gua tanya-tanya orang penduduk sana sih kebanyakan ambil kalau bule itu di Batu Topeng. Oke. Buat ngecamp. Itu ada tempatnya buat ngecamp di pantai, ada tempatnya buat ngecamp, ada lapangannya atau kita di bibir pantai itu naruh tenda gitu aja? Ya di bibir pantai. Kalau bule itu pokoknya favoritnya itu di apa namanya tadi Batu Topeng. Itu yang di samping biasanya gue menginap di situ. Kalau kata-kata orang sih kenapa bule-bule ngecampnya di Batu Topeng sedangkan tempat favorit sunset itu di Ujung Gelam, karena kalau bule itu kan ya lu tau sendiri kalau misalkan dia ngecamp mantai ya makanya bikinian kan. Nah kalau di Batu Topeng itu kan sepi, tempatnya itu rada apa ya, rada rimbun gitulah sama pohon-pohon kelapa. Nggak jadi mesum kan? ya gue nggak tahu kan. Yang pasti sih banyak kan kalau bule itu di Batu Topeng itu buat ngecamp, karena kan mereka juga kan banyak kan kalau orang asing ya minum aja kan. Iya sih. Nah kalau orang-orang lokalnya itu pilihnya di Ujung Gelam, karena di Ujung Gelam itu udah termasuk ramai, cuman nggak rame-rame banget. Itu nyewa kalau kita bawa tenda sendiri nih, nyewa tempatnya itu ada budgetnya juga nggak sih? Kalau di sana nggak ada. Nggak ada. Berarti Nggak ada. asal kita masuk registrasi ya. Iya. Registrasi, abis itu kita naruh tenda di mana aja, oke ya? Iya. Paling lu kayak misalkan apa sih ya, registrasi buat masuk Taman Nasional Karimun Jawanya aja sih itu kan 5.000. Nah buat ke Ujung Gelamnya lu 5.000 kan tahun berapa tuh? lama juga sih ya. Iya, sekarang Tapi kalau salah masih goceng deh. Nah itu lu buat ke Ujung Gelamnya kan lu kan harus sewa motor tuh. 75.000 taruhlah sama bensin 10.000, 80.000 dan langsung ke lokasi ke Ujung Gelam. Diriin tenda. Berarti kalau kita emang mau nyantai aja di Karimun Jawa sebenarnya bisa ya 2 orang? Bisa. Tapi sih kalau lu pengen gitu, gua saranin lu mending ini apa namanya, ikut tour. Jadi gini nih, gua kasih ininya ya. Di sana ada namanya tur gabungan. Nah biasanya, nah kan kalau misalnya orang kebanyakan kan buat Karimun Jawa kan nyari barengan, buat menghemat kos. Nah kalau saran gua kalau misalkan emang lu dapat cuman
3 atau 2 orang, lu langsung jalan ke sana aja. Jalan ke sana berarti kita oke lah naik bus naik itu naik pokoknya yang berdua bisa sampai sana. Nanti di sana ada apa namanya, ada tur gabungannya itu di sana di lokasi. Emang ada wadahnya buat kita nyari tur gabungan itu di sana. Jadi kayak misalkan di kotanya nih, lalu situ lu tanya orang aja, bang kalau misalkan mau ikut tur laut ke siapa, itu banyak banget yang nawarin. Nah kalau di tur laut itu misalkan lu mau ke penangkaran ikan hiu, nah itu kan masuknya sekarang kan mahal banget tuh. Itu kalau nggak salah 1 orang 40.000. Masuk doang. Itu lu kayak misalkan cuman pengen foto-foto ikan hiu, ya lu bayar dulu 40.000, lu baru bisa masuk. Itu di luar paket tur laut ya. Kalau tur laut itu kan di sana sehari 150. Itu udah plus makan sama sewa alat. Berarti kalau misalkan lu udah sehari 150, ya ditambah 40.000 buat masuk ke penangkaran hiu. Oh, berarti kalau kita orangnya dikit, kita di sana, ya kita harus nyiapin kos lebih buat ikut tur gabungan itu ya. Iya. Oke, berarti kalau kita nggak mau ikut di tur itu, kita cuma di sana santai-santai aja di pantai juga itu oke ya. Bisa juga menikmati Karimun Jawa dari sisi pantai juga. Iya. Tapi kurang afdol sih ya. Kurang afdol sih kalau kata gue. Nah kalau saran gue, lu mending jadi gini, ikut tur laut, oke, bayar 150, lu minta diturunin di pulau mana. Terus baliknya? Pasti besok dia kesana lagi. Bayar lagi? Ya enggak. Oh oke, berarti kalau kita anggaplah 3 hari di Karimun, hari pertama kita langsung nyari tur gabungan nih. Nah pas di tur gabungan, pas mampir Hopping Island. Ya taruh misalkan lu kalau misal di sana kan yang mampir ke pulau-pulau kan. Nah kita turun di salah satu pulau nih. Yang pulau misalkan itu di Cemara Besar. Nah Cemara Besar, kita turun Cemara Besar. Udah kita tidur di sana, tenda di sana. Nah ntar kalau ada Hopping Island lagi, orang Hopping Island lagi, kita numpang balik. Enggak, biasanya sih orang yang kemarin. Orang sama yang kemarin kita balik gitu. Oke. Pastinya dia setiap hari pasti ada. Nah itu yang bener-bener menghemat banget. Oke, berarti ada tergantung cara kita bagaimana lah. Ya setiap orang punya cara tersendiri ya. Nah kalau di Karimun Jawa gitu kan, yang gua tahu itu infonya ada. Kalau untuk tur laut itu ada yang kalau misalkan lu pengen buat snorkeling, kalau nggak salah itu yang di bagian barat. Barat maksudnya barat? Barat tuh kayak misalkan Pulau Cemara Besar, Cemara Kecil, itu kan ada di bagian barat. Nah itu katanya bagus buat yang snorkeling atau free dive atau diving, lebih sana lagi. Tapi kalau misalkan lu mau yang ke pulau-pulau yang sepi, nggak ada penghuni, itu masuknya ke timur. Lu tahu ya timur, boy? Nah, soalnya kan, tadi kan lu barat, lawannya berarti timur. Soalnya kalau ke selatan lu balik ke Jawa. Ke utara Kalimantan. Itu yang kebanyakan gue tahu sih. Jadi itu ya. Terus apalagi yang menjadi ciri khas di sana? Makanan khas di sana apa sih, Boy? Kalau lu ke sana, apa yang harus lu cari pertama tuh? Pastinya sih seafood, boy. Seafood. Di sana murah atau gimana? Murah banget. Lobster berapa lobster? Gua waktu itu beli lobster apa namanya ya? Lobster apa udang? Lobster. Kalau nggak lobster. Kalau nggak salah lobster yang hijau apa sih namanya? Mutiara ya? Wah, nggak tahu dah. Gua nggak tahu jenis makanan gitu. Udang gede kali itu. Bukan. Udang galah. Lobster. Itu masak sendiri atau gimana? Ada kita beli terus ada mereka masakin juga, atau kita kasih ke warga buat masakin, kita terima jadi gitu? Jadi kalau di sana itu, kalau yang gue ya selama gue di situ kan banyak warung ya. Yang pasti kan banyak warung, banyak makanan seafood. Ya lu bebas, lu mau minta dimasakin sama yang punya rumah atau lu beli di warung. Oh itu beli di warung itu juga atau kita beli ke nelayan? Bisa juga lu beli. Kalau misalkan lu beli di nelayan cuman ribet lagi karena kan kalau itu di pelelangan. Oh berarti ada pilihannya itu mau beli di pelelangan oke, beli di nelayan oke, tapi bisa dimasakin di warung juga. Atau beli di warung itu langsung dimasakin. Kalau gue sih biasanya dimasakin di yang dari yang gua nginep.
Jadi misalkan kan ditanya, Mas mau makan menu apa gitu. Pastinya emang di pantai, di laut ya seafood juga kan. Iya sih. Ya gue bilang, gue mau ikan bakar gitu. Gue nggak mau yang makan yang udah jadi. Makan. Jadi tinggal makan gue nggak mau. Gue mau ikan bakar, cuman sini ikannya olahin buat kayak bumbu-bumbunya, gue yang bakar sendiri. Oh, itu lebih seru soalnya. Ya berarti selayaknya kita makan sendiri, bakar sendiri kan? Iya. Nah, gua pas di sana itu mesen sama yang, jadi ada boy di sana itu tiap malam itu kayak orang minggir-minggir pantai. Kalau di kampungan gua namanya tuh ngobor. Itu kalau di sungai. Itu nyetrum. Bukan nyetrum, kalau nyetrum kan pakai Iya. bukan. Itu ngobor itu kayak kalau di kampung gua Nyaring. itu bukan ya, sama aja kayak Nyeser. nyeser, cuman pakai obor. Tapi kalau di kampung gua, kalau di Karimun Jawa, orang-orang kalau malam itu makanya senter. Itu nyari lobster, terus nyari cumi. Itu dua sih. Tuh senternya digerakin ajib-ajib gitu. Terus ucumnya datang gitu. Nah, jadi di sana tuh setiap malam itu ada orang. Oh, berarti kalau seru juga tuh. Berarti kalau bisa ke sana malam gitu nyari orang-orang itu, kita pengen lihat gitu, oke-oke aja ya. Jangankan lu lihat, lu ikut boleh. Oh, oke. Ya itulah fungsinya apa ya? Kalau orang, saya kan itu kan kegiatan warga lokal yang kita jarang tahu tuh. ya itu dia yang jarang kita dapetin. Kebanyakan orang itu kan jalan-jalan backpackeran, ya udah rame-rame seru-seruan sendiri tanpa melihat budaya lokal. Itu apa? Kalau gue tuh sukanya gitu. Bahkan gue waktu itu pernah ngikut, jadi tour guide-nya dia cerita, kan gue nanya, Mas kalau misalkan makan kan nyari ikan, itu nyarinya kapan? Beli di pelelangan atau gimana, atau mancing gitu? Karena kan di depan penginapan gua itu setiap malam itu ada orang yang nyari ikan, entah mancing, entah nembak-nembakin, entah ya nyari-nyari di malam hari lah gitu. Dia bilang ini dia nembak di malam-malam. Nembak pakai alat laut atau nembak pakai air. Nah, jenis yang dipakai buat nembak itu apa? Airsoft gun, terus fish gun, ketapel yang buat mancing ada kan? Ada yang itu. ada. Itu yang kayak gimana? Kalau yang gua diajakin sama penduduk lokal sih pakai fish gun. Fish gun. Jadi kayak mereka tuh kayak modif lagi sih sebenarnya. Modif dari merekanya masing-masing. Jadi setiap orang itu beda-beda. Ada yang pakai karet, ada yang pakai inan ban, macem-macem lah. Jadi mereka punya cara masing-masing untuk nangkap ikan dengan dengan nggak merusak lingkungan mereka itu ya. Iya. Nah, jadi mereka tuh ya, yang gua salutin itu mereka malam nyari ikan dengan nembak-nembak ikan. Itu pertamanya gua nggak ada niatan buat ngikut. Maksudnya ngikut nyelam terus nembak, gua nggak ada niatan. Jadi selama gua di atas kapal, waktu itu gua berdua, dia sama temen gua. Nah, temen gua satu, jadi gua berdua, terus sama yang nelayan itu 3, jadi kan 5 orang. Yang 3 ini nyari spot, ketemu di pinggir pantai atau pakai kapal dulu? pakai kapal. Oh, pakai kapal. Itu sewa atau enggak? Ya milik mereka. Oh, enggak, maksudnya kalau kita pengen ikut nih, itu langsung dapat free ikut sekalian nyelam atau kita harus ngasih cuan dulu buat mereka? Kebetulan sih waktu itu karena gue emang udah deket ya sama orangnya, jadi ya udah diajak. Berarti koneksi lah ya. Lu mau ya karena gue bertanya, nih ikan-ikan ini dapatnya itu kita beli di pelelangan apa? Seperti yang lu ceritain tadi ya, kan? Dan kan mereka kan cerita juga, enggak Mas, jadi kita malamnya itu kita nembak, nyari ikan-ikan yang bisa kita makan, ya buat makan lauk-lauk sampean para tamu itu gitu.
Wah, aku bilang kayaknya seru. Boleh ngikut nggak? Yaudah ikut. Oh, Abis makanya ngetri, langsung. jadi kita kayak biasa kan, jam 5 pulang sembari nyari spot sunset itu di ujung gelam itu. Nyampe penginapan itu kan jam 6 lebih. Jam 6 sholat maghrib, makan-makan sampai jam 8. Nah, terus jam 9 gua diajak, ayo katanya mau ikut nembak ikan. Udah. Dari jam 9 perjalanannya bisa setengah jam buat nyari spotnya. Di pinggir pantai itu ya? Enggak di pinggir pantai, Oh, jadi di naik kapal itu? naik kapal setengah jam, nyari spot, ketemu banyak ikan karang. Mereka nyelam, gua di kapal. Mabok lautnya tuh bener-bener parah dibanding kita naik kapal lagi jalan. Itu lebih parah. Kapal kecil? Kapal yang biasa buat ekspor pula gimana sih? Oh, yang ada itunya nggak ada apa namanya? Enggak. Itu mah cuma di Lampung kayaknya ada itu. Tapi cuma kapal doang ya? Iya. Nggak ada apa? Bambu kiri Nggak kanannya tuh? ada kanan kirinya nggak ada. Saking gue bete-nya, ya mabuk laut gimana sih, mual. Akhirnya akan setiap mereka dapat banyak kan langsung taruh di kapal. Gue bilang, Mas gue ikut. Udah dipinjemin alat buat free dive-nya, terus tembakan ikannya sama senternya. Udah, gue pertama nyemplung was-was, gue ngeri kena karang, gue kena ngeri bulu babi. Ternyata tuh kalau misalkan di yang pengalaman gue ya, ketika kita nyelam pas siang hari sama malam hari, bedanya itu kalau malam itu ikannya tenang. Oh, oke. Kalau yang lari-lari ya pecicilan ikannya. ya. Tapi kalau malam udah tenang. Tidur nggak tuh? Kayaknya sih enggak deh. Gue belum pernah ngeliat ikan tidur. Itu yang bikin gue, aduh, pertama masuk pure, udah langsung kayak gini rasanya, tagihan. Lo harus nyobain itu. Wah, nggak bisa renang. Gua terima jadinya aja dah. Apalagi Karimun Jawa? Apalagi ya di Karimun Jawa. Tadi balik lagi tuh soal makanannya. Kebanyakan orang sih kalau misalkan makan itu ada sesekali dia ke kota. Jadi kayak kota Karimun Jawa itu kayak apa ya, lapangan luas, pinggir lapangan itu banyak orang jualan makanan. Alun-alun. Ya bisa dibilang alun-alun kalau kata gua. Makanan murah-murah banget itu. Murah-murah apa khas? Murah, kalau kata gue sih murah. Bukan khas, karena kan situ kan emang namanya laut ya, pasti banyak kan makannya seafood. Bukan khas ya. Berarti di sana tuh di pinggir jalan jajanan yang apa? Ada kayak di sini tuh nggak sih? Apa tuh? Apa namanya? Kayak kang cilok gitu. Ada. Gorengan. Ada. Gitu. Cuman kebanyakan pengolahannya ya dari ikan. Karena kan mereka kan pelaut, nelayan. Ya orang waktu itu gue beli, namanya lobster apa gue lupa ya. Pokoknya orangnya hijau, gue ngasih duit 200. Itu waktu itu gue ada berlima, itu dapat 5 yang gede-gede, sisanya ada, pokoknya total ada 10. Jadi yang 5 gede-gede, yang 5-nya sedang-sedang. Boy, itu udah di Jakarta dapat 1 kali. Nggak dapet boy, 200 nggak dapet Jakarta, dapetnya udang kalau di Jakarta. Itu yang itu di Karimun Jawa tuh ya, mungkin karena emang mereka penghasilnya seafood ya, jadinya lebih murah sih kalau kata gue. Memang wilayah laut lah ya. Udah, apalagi makanan, transportasi udah, homestay tadi udah ya. Homestay udah. Terus tempat wisatanya di sana udah, makanan khasnya di sana udah. Berarti mungkin itu ya tipsnya ke Karimun Jawa. Berarti ada beberapa tips and trik buat kita kalau mau ke sana setelah COVID ini selesai. Iya. Sampai situ.
Pokoknya kalau misalkan mau Karimun Jawa, misalkan lu cuman berdua atau bertiga, lu nggak usah ragu kalau misalkan emang pengen sana, ya udah sana. Jalan aja, yang penting Jalan aja. Yang penting jalan aja ya, Ya. jangan kebanyakan wacana ya. Ya, tapi harus diingat juga kayak misalkan kita mau ke nyebrangnya itu, lu harus lihat jadwal dulu. Terus lu kalau misalkan mau naik kapal ekspres, lu booking dulu dari jauh-jauh hari. Nah, kalau misalnya buat kapal ekspres emang kita dianjurkan buat booking, boy. Nah, kalau misalnya buat kapal biasa, nah itu on the spot. On the spot Jadi, pagi mungkin ya, gitu. Jadi pokoknya pahami trik and tips. ya jam 5:30 lu harus paling telat lah di situ buat ngantri, buat beli tuh tiket. Terus nyampe di sana, kalau misalkan mau homestay, lu pastiin lu mau di kotanya atau di desanya. Kalau ya sesuai inilah buat masing-masing apa namanya, kesukaannya masing, pengen mau yang rame atau pengen yang sepi. Kalau misalnya mau yang di sepi ya pilih di desa-desa, itu harganya sama aja sebenarnya. Balik lagi ke motivasi lu jalan itu apa, dan nyamannya lu jalan itu ngapain, di tempat tujuan lo mau ngapain itu harus tahu dulu. Jangan sampai entar pengen di sana pengen santai, di sana terlalu banyak kegiatan juga nggak enak juga. Iya, betul. Kalau emang pengen berkegiatan ya sampai di sana nyantai juga nggak enak juga. Balik lagi ke motivasi lu jalan itu apa. Ya buat Karimun Jawa, aku waktu itu pas pertama bareng-bareng backpacker Indonesia, gua share kos itu kalau nggak salah habisnya itu cuman 350. Itu 350 sama transportnya dari Jakarta atau cuma di sana? Dari Jepara dari Jepara ke Karimun Jawa. Jadi itu dari buat kayak tiket transportasi buat penyeberangan, PP, sama buat makan, terusan homestay, terusan buat hopping pulau lah. Nah, berarti emang harus di detailin lo mau kayak gimana jalan tuh. Jadi bisa menghemat budget kalau emang kita mau cari yang hemat, bisa memaksimalkan destinasi kalau kita emang mau destinasinya banyak kayak gitu ya. Benar. Oke, jadi untuk Karimun Jawa mungkin sampai di sana Boy ya. Atau ada lagi tambahan pesan dan kesannya? Ini sih itu aja deh. Soalnya nanti buat apa namanya tips sama info kayak buat dari apa namanya buat penginapan, kontak-kontak penginapan atau buat atau sewa kapal di sana, nanti gua rinciin di deskripsi. Ya, deskripsi. Ya, itu aja dah. Oke. Udah sampai sana Boy ya. Sampai sana kemana nih? Bahas Karimun Jawanya kan kita kan bahas ini kita sebagai pengunjung kan ya, bukan warga asli sana. Nanti mungkin dilanjut dengan orang lokal sana yang bisa menjelaskan dengan lebih rinci di sana itu seperti apa sih. Mungkin dengan kosnya yang standar Karimun itu seperti apa, mungkin mereka bisa menjelaskan. Jadi biar kita sebagai wisatawan bisa disebut wisatawan nggak sih? Ya, wisatawan. Pejalan yang ke sana itu kosnya nggak berat, tapi buat masyarakat di Karimun Jawa juga nggak merugikan. Iya. Dan itu bisa jadi emang ladang pekerjaan buat mereka juga kan. Jadi kita saling menguntungkan lah, kita dapat tempat wisatanya, terus dari Karimun Jawa itu orang lokalnya bisa dapat apa namanya, buat membantu mereka dari segi perekonomian mereka. Jadi saling menguntungkan lah. Mungkin seperti itu Boy ya. Ya, iya. Udah teman-teman, kita lanjut. Itu telepon siapa? Telepon siapa nih? Sahabat itu telepon temen basecamp satu lagi ya. Iya. Itu si Chandra gimana? Boleh. Bisa telepon nggak? Oke, siap. Telepon dulu ya.